Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah pada pagi hari ini kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini kita akan bahas melanjutkan kajian di Sabtu pagi kemarin tentang akhta yaqa'u fiha al-azwaj, kesalahan yang banyak dilakukan para suami ketika berumah tangga. Di Sabtu pagi kemarin kita telah membahas ada beberapa tujuan kita menikah, di antaranya mencari berkah, mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, kemudian punya keturunan, dan tujuan yang paling didambakan oleh orang beriman masuk surga sekeluarga. Tujuan-tujuan itu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa kita wujudkan kalau kita melakukan kesalahan. Lebih-lebih kalau kesalahannya berasal dari leadernya, pemimpinnya, dari suami, karena kita yang menjadi pemimpin. Saya pernah memberikan analogi kemarin. Kalau dalam sebuah pemerintahan, kalau kesalahannya di rakyat, itu tidak terlalu fatal, Pak. Tapi kalau kesalahannya di pemimpinnya, itu ancok tuh. Ya. Dalam berumah tangga juga sama. Kalau anak melakukan kesalahan, atau istri melakukan kesalahan, itu tidak terlalu berbahaya. Walaupun ada bahayanya, tapi tidak terlalu gitu. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh leadernya, pemimpinnya, suami dalam hal ini, nah itu sangat fatal sekali, Pak. Dan inilah yang melatar belakangi kita mengangkat tema ini. Referensi kita, kitab yang ditulis oleh Ummu Yusuf Basmah binti Muhammad, judulnya Taujihat wa Akhta'u Yaqa'u Fihal Azwaj, nasihat sekaligus kesalahan yang banyak terjadi yang dilakukan oleh para suami dalam berumah tangga. Di dalam kitab ini beliau banyak menuliskan kesalahan-kesalahan kita para suami. Nah, nanti tinggal kita introspeksi saja, kalau kesalahan ini ada pada kita, ya kita perbaiki, Pak. Tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki diri, karena ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, yang itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ya. Kecuali yang istrinya lah tidak diagi, nah beda kasus sebenarnya. Kalau istri yang tidak ada lagi, entah karena berpisah atau karena istrinya meninggal, ya solusi yang konkretnya yang harus nikah lagi. Gitu. Ya. Kita yang punya istri, nah ini Pak, kita masuk kesalahan yang pertama. Kesalahan suami yang pertama dalam rumah tangga adalah dia terlalu ringan tangan terhadap istrinya, gampang mukul istri, Pak. Kesalahan yang banyak terjadi dilakukan oleh para suami. Walaupun kita mengetahui kemarin di An-Nisa ayat 34 Allah membolehkan kita memukul istri, tapi dengan ketentuan. Pukulan itu dilakukan setelah tahapan-tahapan sebelumnya. Karena secara urutan, pukulan itu ada di urutan ketiga, sanksi yang boleh kita berikan kepada istri kita.
Urutan pertamanya adalah mau'izah. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Istri kalian yang kata Allah kalian khawatirkan kedurhakaannya. Fa'izuhunna, kasih mereka mau'izah. Mau'izah itu nasihat yang disertai ilmu dengan cara yang baik. 3 kali biasanya Pak mau'izah itu. Belum apa-apa langsung mukul. Mau'izah nggak pernah. Ngasih nasihat nggak pernah. Yang kedua, kalau ini tidak ngefek ketika istri durhaka, Allah mengatakan lagi, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Ini bahasa kiasan Pak. Maksudnya berikan sanksi sosial. Yang minta duit jangan diberi. Kalau nya durhaka Pak, dia WA nggak usah dibales, dia ngomong nggak usah direspon. Sanksi sosial. Biasanya di dalam Islam hanya boleh kita tidak menegur seseorang 3 hari maksimal Pak. Lebih dari 3 hari nggak boleh. 3 hari aja tuh sanksi sosialnya. Kalau dalam rumah tangga, ya nggak usah lama-lama juga lah, sehari aja udah cukup ya. Kalau nggak ngefek juga, masih durhaka juga dia kepada kita suaminya, tidak mau taat, katanya lah, maka masuk sanksi yang ketiga, wadribuhunna kata Allah, pukul mereka. Jadi mukul di dalam Islam itu dibolehkan, tapi ada SOP-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya bagaimana ketentuan memukul di dalam Islam? Yang pertama, ini dijelaskan dalam banyak kitab ya. Ketentuan yang pertama memukul di dalam Islam diperbolehkan itu adalah alasan kita memukul itu ada. Artinya baru boleh memukul ketika istri durhaka. Kalau istri nggak durhaka ya jangan dipukul. Kalau dia nggak punya kesalahan nggak boleh mukul. Baik kesalahannya kepada Allah maupun kesalahannya kepada kita suaminya. Karena kedurhakaan istri dalam berumah tangga itu ada 2. Durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya. Durhaka kepada Allah, dia tidak menunaikan hak Allah. Ada 2 hak Allah. Disembah, dan yang kedua jangan berbuat syirik. Misal, istri tidak sembahyang, nggak mau sholat. Nah itu boleh Pak. Sudah ada alasannya. Atau istri hobi berdukun, berbuat kesyirikan. Nah ini juga sama. Berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Kedurhakaan yang kedua, istri pada kita, suaminya, ketika dia tidak menunaikan hak kita. Pertanyaannya, apa hak kita Pak yang wajib ditunaikan seorang istri? Syekh Muhammad Hasan dalam kitabnya Al-Huquq Al-Islamiyah menyebutkan ada beberapa hak suami yang wajib ditunaikan istri. Yang kalau dia tidak menunaikan ini durhaka dia. Yang pertama, seorang suami berhak dihargai kebaikannya. Dihargai Pak, usaha kita, mencari nafkah halal, kebaikan-kebaikan kita. Ketika istri tidak pandai menghargai kebaikan suami, durhaka dia. Apalagi sampai keluar kalimat bodoh misalkan. Jadi suami bodoh banget. Ah itulah luar biasa itu Pak. Kalau orang Bangka nyebutnya budu Pak. Budu kayak jadi suami. Ditambah pelik sih kok lagi bagak misalkan. Lah budu lah bagak pelik. Itu nggak boleh Pak. Ketika istri membodoh-bodohi kita suaminya, padahal kita sudah berjuang buat dia, durhaka dia. Maka saya sering mengatakan kepada para istri, sering-seringlah mengucapkan terima kasih kepada suami. Makasih Bango, abanglah berjuang mencari nafkah halal buat kami. Makasih Bango, abanglah baik kayak kami. Itu ucapan terima kasih sederhana, tapi kita merasa dihargai Pak. Yang kedua, hak suami yang harus ditunaikan seorang istri itu adalah suami berhak ditaati dalam ketaatan kepada Allah. Mutlak Pak. Selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li'azami haqqihi 'alaiha." Seandainya boleh, kata Nabi, manusia sujud kepada sesama manusia. Orang yang pertama aku suruh sujud itu istri sujud sama suami. Kalau boleh Pak. Tapi kan tidak boleh manusia sujud kepada
manusia. Tapi kalau seandainya boleh, yang pertama saya suruh sujud, kata Nabi, istri mesti sujud sama suami. Saking besar hak suami untuk ditaati. Lebih-lebih maaf, beribu maaf dalam urusan ranjang, Pak. Ketika istri nggak punya alasan untuk menolak suami, wajib dia taat. Beda kasus kalau seandainya dia sakit, ya, atau dia punya alasan yang syar'i. Tapi ketika istri nggak punya uzur, nggak punya alasan menolak ajakan suami di tempat tidur, disebutkan dalam sebuah hadis, la'anatul malaikah, dia dilaknat oleh malaikat sampai besok paginya. Sepanjang malam dia dilaknat oleh malaikat. Ini kalau istri nggak punya alasan. Kalau istri punya alasan macam mana? Misalkan dia sakit, suami minta layani. Suami nggak mau tahu, baca hadis pulih misalkan. Nah, yang macam ini bukan istrinya yang dilaknat, Pak, laki ya, Pak. Iya, lah tahu bini tepat, lah tahu bini demam gelugut, minta layani. Suami tidak tahu diri ini, Pak. Dia yang kena laknat, bukan bininya. Ada, Pak, tipe suami yang macam ini banyak. Ya. Tidak mau tahu pokoknya sampai ngeluar dalil pulih. Bawa nama Ustaz Firdaus pulih kadang. Lebih tak boleh gitu, Pak. Kemudian hak kita suami berikutnya, kita berhak agar istri kita hanya berhias untuk kita, Pak. Dia tidak boleh berhias untuk orang lain. Apalagi ketika dia misalkan keluar rumah, wajib dia berhias hanya untuk kita. Kalau dia berhias niatnya bukan untuk kita suaminya, disebutkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah, kata Nabi. Istri mana saja yang keluar rumah berhias pakai minyak wangi, atau dia bersolek dengan niat supaya orang mencium bau harum tubuhnya, supaya orang memuji kecantikannya, fahiya zaniyah, berzina dia, Pak, hukumnya ya. Besar sekali itu dosanya, Pak. Maka ingatkan istri kita, jangan nuaiga bersolek kalau keluar rumah. Di media sosial itu ada meme yang lucu tapi benar, Pak. Istri yang solehah di luar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Nyambung enggak, Pak? Kalau di luar rumah dia ke Arab-Araban, dia tutup rapat kecantikannya kayak orang Arab ya, pakai cadar ya. Tapi di dalam rumah ke Barat-Baratan kayak orang Barat, penampilannya mesti seksi ya, harus menggoda suaminya. Kecuali ada anak, beda kasus, atau di rumah mertua, jangan sampai, Pak. Apalagi hak kita suami berhak agar orang tua dan keluarga besarnya dihormati oleh istrinya. Tidak boleh istri durhaka sama orang tua kita, tidak boleh. Sebagaimana kita juga tidak boleh durhaka kepada orang tua istri, tidak boleh. Kedudukannya sama, derajatnya sama. Kalau ada istri memusuhi orang tua kita, durhaka dia. Dan itu sudah cukup alasan untuk memukul tadi. Cuma jangan sampailah membaca. Dan yang terakhir, hak kita suami, seorang suami berhak agar anak-anaknya, kata Syekh Muhammad Hasan, dididik oleh istrinya. Ini hak kita, Pak. Alasan yang kedua, kapan kita boleh memukul istri kita? Ketika tahapan-tahapan yang tadi disebutkan di An-Nisa ayat 34 itu tidak didengar. Mau'izah, kemudian sanksi sosial, tidak didengar. Harus ikuti dulu tahapan itu, baru mukul. Jangan lemah apa-apa langsung mukul. Nah, yang macam ini tidak boleh. Jadi, kasih mau'izah dulu. Pernah nggak kita ngasih dia nasihat dengan lemah lembut, disertai ilmu dan alasan? Itu mau'izah, Pak. Misalkan dia sering keluar rumah, nggak pernah izin. Pernah nggak kita ngasih nasihatnya dengan alasannya? Kalau nggak pernah, tiba-tiba langsung mukul, nah yang macam ini tidak boleh, ya. Atau setelah mau'izah, pernah nggak kita ngasih sanksi sosial sebelum kita mukul dia? Kalau belum pernah, sanksi sosial dulu, baru boleh mukul. Yang ketiga, berhenti kita memukul kalau dia sudah mentaati kita.
Ini nyalah dengar kata kita, agilah kita mukul. Nggak boleh, Pak. Lalu yang keempat, pukulannya niatnya mendidik, takdib. Bukan niatnya menyakiti, ta'zib, bukan. Harus takdib niatnya. Berbeda pukulan niat memukul dengan pendidikan, mendidik dengan niat menyakiti itu beda, Pak. Kalau niatnya mendidik pasti nggak ada bekas. Bahkan kata Ustadz siapa tuh? Syafiq Riza Basalamah, Pak. Kalau suami nggak pernah mukul istri, dipegangnya tangan istri, dipukulnya pakai telunjuknya saja, sambil wajah tidak tersenyum, itu aja sudah begitu luar biasa ngefeknya sama istri, Pak. Tapi ini pukulan yang macam ini kalau kita nggak pernah mukul istri, pakai pulpen atau pakai telunjuk, kata Ustaz Syafiq. Kalau seandainya kita nggak pernah mukul istri, lalu saat kita marah, kita pegang tangannya, kita pukul pakai jari kita, Pak. Saya rasa mukul pakai telunjuk itu ada tidak bekas? Tidak ada, Pak. Tapi ketika kita nggak pernah mukul, tiba-tiba kita mukul dengan telunjuk kita ke jari telapak tangan istri kita, kata Ustaz Syafiq, itu sakitnya luar biasa bagi istri kalau dia paham. Nah, yang seperti ini baru ngefek bagi suami yang nggak pernah mukul istri, tapi tiap hari pakpok, tiba-tiba pakai telunjuk, nggak ngerasa, Pak. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, ketentuan boleh memukul di dalam Islam itu, pukulan tidak boleh ke wajah, leher ke atas, Pak. Leher ke atas ini haram hukumnya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, Nabi bersabda, "Idza qatala ahadukum akhahu," kalau kalian memukul saudara kalian, kata Nabi, "falyajtani bi alwajha," hindari pukulan wajah. Jangan, leher ke atas ini nggak boleh, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kesalahan yang pertama kita para suami. Tapi saya yakin yang hadir di tempat ini bukan orang-orang yang pernah mukul istri. Insya Allah kita nggak pernah, Pak, ya. Saya nggak pernah, Pak. Alhamdulillah. Sekian tahun saya menikah. Sejak 2011 saya pertama nikah sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah sekalipun saya mukul istri, Pak. Saya haramkan tangan saya, walaupun boleh kan, tapi saya pribadi mengharamkan tangan saya mukul istri, Pak. Karena kita menikah niatnya bukan untuk memukul, ya, tapi untuk merangkul, Pak. Ada yang pernah mukul istri? Hah? Yang pernah mukul istri minta maaf, ya, pulang dari sini. Jangan, ya. Yang kedua, kesalahan para suami berikutnya adalah tidak mau menafkahi istri atau pelit sama istri. Nah, ini kesalahan juga, Pak. Kalau yang fatal itu tidak nek sama sekali ngasih duit ke istri. Saya ini jamaahnya banyak perempuan, Pak. Majelis taklim saya, ibu-ibu tuh pada curhat, "Ustaz, laki ku dak suah memberi duit kayak ku," kata dia. Disuruh dia mau bekerja nggak diizinin, tapi suami nggak pernah ngasih duit. Suami itu ngasih duit hanya untuk keperluan rumah saja, nggak pernah ngasih dia uang untuk jajan. Dompet saya, Ustaz, kosong sejak nikah sama dia, kata dia. Padahal dulu sebelum saya nikah sama dia, uang saya banyak sekali. Rekening saya minus sekarang, Ustaz. Bahkan ditutup sama bank karena ada saldo, kata dia. Pelit, Pak. Ini kesalahan kita berikutnya. Atau kalaupun tidak menafkahi, pelit. Tidak nak beri duit sama sekali, ya. Gilir jando banyak kita beri, ya. Saya sering mengatakan, bersedekah sama janda itu hukumnya sunnah, tapi menafkahi istri wajib. Kita ini sering untuk yang sunnah kita dahulukan, yang wajib kita abaikan. Janda itu jangan dinafkahi, jangan disedekahi, dinafkahi janda itu, Pak. Ini kayak maksudnya. Mudah-mudahan tidak ditonton kayak orang rumah kok, Pak. Bahaya. Bang, jangan sembarangan nge-share, Bang. Berikutnya, ya. Jangan pelit, ya. Dalilnya, mana dalilnya? Wajib hukumnya seorang suami menafkahi istri. Dalilnya Al-Baqarah 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kata Allah. Maulud, ya, anak-anak kalian dan istri kalian, kata Allah, mereka berhak mendapatkan rezeki dari kalian dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik.
Ya. Dalil yang kedua, An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam kehidupan berumah tangga, kata Allah. Mengapa hak kepemimpinan diberikan kepada kita, bukan istri kita? Ada dua alasannya, kata Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena laki-laki punya kelebihan secara fisik untuk bekerja. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Jadi kalau ada suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, apalagi tidak mau bekerja, hak kepemimpinannya dalam berumah tangga terancam. Bahkan kita yang sudah memberi nafkah pun, Pak, dak urunglah kadang bini kita yang ngatur-ngatur. Apalagi ketika kita tidak bekerja dan menafkahi istri kita. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wajibnya kita memberi nafkah kepada istri kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi memberikan beberapa perbandingan. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kalian sedekahkan di jalan Allah, kata Nabi. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang yang kalian gunakan membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. Dan uang yang kalian sedekahkan ke fakir miskin. Dan yang keempat, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. Uang yang kalian nafkahi buat keluarga kalian. A'zamuha ajra allazi anfaqtahu 'ala ahlik. Mana dari 4 sedekah tadi, kata Nabi, yang paling besar? Yang paling besar bukan yang kita sedekahkan di jalan Allah, bukan yang kita berikan untuk membebaskan budak, bukan yang kita sedekahkan ke fakir miskin, tapi yang paling besar pahalanya, kata Nabi, ketika suami memberi nafkah kepada istrinya, Pak. Maka mesti semangat kita bekerja. Saya mengatakan jihadnya seorang suami itu mencari nafkah. Jadi kalau suami semangat mencari nafkah, itu jihad. Tapi kalau suami tidak pernah nyari nafkah, pelit kayak bini, itu bukan jihad, jahat. Ya, nak berjihad atau nak berjahat kita? Jihad, Pak. Tetesan keringat kita itu tetesan yang akan memberatkan mizan kebaikan kita. Ada hadis riwayat Imam Ahmad di musnadnya. Saya kalau baca hadis ini semangat saya begawi, Pak. Kata Nabi, man amsakalan amsa maghfuran lahu. Barang siapa di sore hari atau malam hari kecapean setelah dia bekerja sepanjang hari mencari nafkah halal buat anak istrinya, kecapean di sore harinya atau di malam harinya, amsa maghfuran lahu, semua dosanya di siang itu, di hari itu diampunkan oleh Allah. Menarik sekali, Pak. Ada dosa yang diampunkan dengan cara semangat bekerja. Ada dosa yang diampunkan dengan kita dikasih masalah, dikasih penyakit, dikasih musibah. Ada dosa yang diampunkan oleh Allah dengan kita beristighfar, bertaubat. Tapi ada dosa yang Allah ampunkan dengan kita semangat bekerja. Ayo, semangat mencari nafkah halal buat anak istri kita. Bahkan suami yang tidak menafkahi keluarganya berdosa, Pak. Hadis riwayat hadis riwayat Imam Muslim 996 nomor hadisnya. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i ithma, cukuplah seorang suami disebut berdosa, kata Nabi, ayah bisa amman yamliku kutahu, ketika dia tidak mau menafkahi keluarganya. Dosa, Pak. Kalau kita masih ingat di Siwah Ta'liq yang dulu kita menikah, ada 4 butirnya, Pak, yang kita baca setelah ijab qabul biasanya. Butir yang pertama, jika suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya 3 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut suami tidak memberi duit kayak bini, itu sudah cukup alasan istri menggugat cerai kepada suami, menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama, Pak. Apa nafkah wajib? Sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Maka tadi istri-istri yang tadi curhat sama saya nanya masalah suaminya. Saat suami saya nggak pernah ngasih duit kecuali untuk duit makan bayi, untuk biaya masak-masak. Tapi nggak pernah dia beliin saya emas, saya ulang tahun nggak pernah dirayain.
rekening saya nggak pernah diisi. Bagaimana Ustaz? Kalau ibu baca siwah ta'liq, kata saya, yang saya pahami itu sudah cukup alasan. Berdosa. Terus kalau suami pelit bagaimana? Nah, kasus ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi hadis ini, Pak. Dari Hindun binti Utbah. Ketika saat itu Hindun mengadu kepada Nabi, dari Aisyah, dari Hindun juga. Kata Hindun, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasul, suami saya Abu Sufyan itu beliau sebenarnya kaya raya, Pak, seorang pedagang, dagangnya lintas negara bahkan, tapi pelit sama istri, pelit minta ampun, kaya tapi pelit. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Dia tidak pernah memberikan uang kepada saya yang cukup, tidak pernah memberi uang kepada anak saya yang cukup, ke saya tidak, ke anak tidak, kecuali, kata Hindun, saya ngambil duitnya diam-diam. Boleh tak Nabi? Kata Hindun. Fahal alayya fi dzalika min junah? Boleh enggak Nabi? Saya ambil duit suami saya tadi diam-diam kalau dia pelit. Dijawab sama Nabi. Nabi tidak menjawab na'am, tapi Nabi mengatakan khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambil secukupnya. Berarti boleh, Pak. Jadi kalau para istri yang nonton live streaming ini bertanya misalkan, atau yang mendengar kajian kita ini, boleh tidak Ustadz kalau laki kami pelit, kami ambil duitnya diam-diam? Boleh. Tapi dengan syarat, pertama, suaminya pelit. Kalau suaminya tidak pelit, ngambil diam-diam haram. Ya. Syarat pertama, suaminya pelit. Syarat kedua, ngambil secukupnya. Dia butuh 500.000, ngambil 5 juta. Nggak boleh, Pak. Ya. Syarat ketiga, ada duit kayak diambil. Mendak ada duit kayak diambil. Apa kayak diambil, Pak? Di rekening suami tidak seberapa, atau di dompet suami diambil kali. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini syaratnya, Pak. Nah, kesalahan kedua ini berarti masalah nafkah. Ya, bisa jadi karena dia tidak menafkahi sama sekali, atau bisa jadi dia menafkahi tapi pelit. Nah, ini nggak boleh, Pak. Jangan diulangi. Kalau yang pernah, percaya, Pak, kita para suami itu ada dua. Kunci rezeki kita tuh ada dua, Pak. Kunci rezeki yang pertama orang tua kita dan mertua kita. Percaya, Pak. Ketika kita banyak memberi duit kepada orang tua dan mertua kita, lancar rezeki kita, Pak. Kunci rezeki kita yang kedua, istri dan anak kita. Semakin banyak ngasih duit sama istri, semakin lancar rezekinya. Kalau kita nggak percaya, praktek, Pak, pulang dari sini, yang pelit-pelit itu. Ya, insya Allah ngalir rezekinya, Pak. Ya. Istri saya tuh sering bilang, alhamdulillah Bang Lo, sejak abang nggak pelit kayak kungan, lancar rezeki ya Bang tadi. Dan benar, Pak. Iya. Tanyalah sama para suami yang tidak pelit kayak gini, Pak. Walaupun saya yang pegang rekening, Pak. Karena terkadang kan kita yang tahu kebutuhan gitu. Tapi kapanpun dia mau ngambil, dia silakan ambil, kata saya. Ini bukan duit saya. Kita tuh kerja tim. Saya cari nafkah halal di luar, kamu mengurus anak. Berarti uang yang saya dapatkan bukan uang saya, uang kita. Nggak ada uang suami, nggak ada, kata saya. Itu prinsip saya, Pak, sama istri. Ini bukan uang saya, uang kita. Karena istri saya itu sebelum menikah sama saya bekerja, dan dia udah biasa pegang duit. Maka ketika dia menikah nggak pegang duit kan beda. Nah, itu saya pahamkan terus tiap hari. Dan alhamdulillah dengan konsep seperti itu lancar, Pak. Allah buka keran-keran rezeki kita. Sama mertua dan orang tua juga sama, nggak boleh pelit. Kapanpun orang tua dan mertua minta duit, selagi ada ambil. Kapan lagi kita nak berbakti sama orang tua kita? Di samping mereka kunci surga kita, orang tua dan mertua itu kunci rezeki kita. Ustaz Abdul Somad kan sering mengatakan, kalau kalian ingin rezekinya lancar, berkah, seperti para raja, banyaklah memberi duit kepada para orang tua kita. Ya, lanjut apa dah kita nih?
Lanjut, kesalahan yang ketiga, berlanjut. Kesalahan yang ketiga kita para suami adalah tidak menerima ketika istri kita salah. Ketika istri kita salah, kita sulit menerima kesalahannya dan tidak mau memaafkan istri kita, Pak. Ini banyak para suami yang seperti ini. Kita mesti ingat, Pak, istri kita itu manusia biasa, bukan para nabi. Siapapun yang disebut manusia biasa, selagi dia bukan nabi, beresiko melakukan kesalahan dan pasti punya salah. Sebagaimana kita para suami juga. Kita para suami bukan nabi. Kita tidak maksum. Istri kita juga tidak maksum. Yang artinya suatu saat ada kesalahan. Nah, ketika istri kita melakukan kesalahan, maka kita mesti memaafkan, menerima kesalahan dan kekurangannya. Jangankan pada kita, Pak, kasus rumah tangga Nabi. Sebagian istri Nabi itu cemburu, tapi tidak disebutkan di hadis ini. Menarik ini hadisnya. Namanya tidak disebutkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari 5225 nomor hadisnya. Saat itu Nabi sedang di rumah seorang istrinya yang lain, jatah istrinya. Tiba-tiba datang pembantu. Pembantu ini membawa makanan dari istri Nabi yang lain dan ngomong, "Ya Rasul, si A ngirim makanan ke antum," di depan istrinya yang jatah dia. Macam mana, Pak, perasaan bininya? Nah, kita yang belum pernah poligami kan belum suah merasakan ini, Pak. Tapi Nabi saat itu sedang di rumah istrinya yang memang jatah dia. Tiba-tiba ada istri yang bukan jatah ngirim makanan. Ngamuk, Pak, istrinya yang tadi dijatah, dan makanan tadi yang sedang dipegang sama pembantu ditampar, tumpah, Pak, di depan Nabi. Cemburu. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi? Apakah Nabi marah? Enggak. Nabi memahami dan Nabi mengatakan kepada pembantunya, ini redaksinya menarik ini. Kata Nabi, mana ya? Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, kata Nabi. Tapi Nabi nggak marah. Ibu kalian sedang cemburu. Karena memang istri Nabi itu ibu bagi kita, Pak. Dipanggillah mereka Ummul Mukminin. Ibunya orang beriman. Maka satu di antara hukum istri-istri Nabi itu haram dinikahi setelah meninggalnya Nabi. Nggak boleh dinikahi, Pak, istri-istri Nabi itu, karena statusnya seperti ibu kita. Maka Nabi mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian tengah marah, maafkan ya, kata Nabi. Dan Nabi pun tidak marah. Nah, ini pelajaran buat kita. Ketika istri kita punya kesalahan, apalaginya cemburu. Perempuan tuh kalau cemburu, ninya tidak normal lagi, Pak. Akalnya itu diulang-ulang terus. Bahkan kesalahan kita yang tidak dekaitan dengan cemburunya tadi diungkit lagi. Padahal dulu lah dimaaf kayaknya. Bukan curhat, Pak. Saya rasa kita ada gini macam ini, Pak. Ya. Maklumi, Pak. Sehingga ketika istri marah itu, kalau Buya Yahya itu mengatakan, kalau istri lagi ngomel, marah, jangan dikasih mulut, kasih telinga saja. Dengar bayinya ngomel, Pak. Iya, tidak usah direspon. Satu kalimat kita respon dari kemarahan dia, apa yang terjadi, Pak? Tambah panjang tuh marahan. Tapi kita kasih telinga, dengar be, diam kita. Bila perlu kasih headset, nah berhentinya. Yang keempat, kesalahan berikutnya, banyak para suami tidak mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Artinya bermuamalah dengan istrinya tidak dengan muamalah yang hasanah, tidak dengan muamalah yang, tidak dengan muasyarah yang bil ma'ruf. Contoh misalkan, ada para suami jarang senyum sama istrinya, Pak. Nah, ini nggak boleh. Harus senyum, Pak. Sering-sering senyum sama istri, ya. Ada lagi suami yang ngomongnya kasar sama istrinya. Ini kesalahan, Pak. Kita mesti ngomong lemah lembut, ya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, bergaullah dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kata Imam Ibnu Katsir,
dalam tafsirnya Quranul Azim, ay tayyibu aqwalakum lahunna, perbagus cara kalian ngomong. Wahasinu af'alakum, perbagus perbuatan kalian di depan istri kalian. Wahayatikum bihasbi qudratikum, dan perbagus penampilan kalian di depan istri kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian menginginkan itu dari mereka, kata Imam Ibnu Katsir. Kita nggak mau Pak istri kita ngomong kasar, berarti kita pun jangan ngomong kasar. Kita nggak mau istri kita perbuatannya membuat kita marah, kita pun jangan membuat mereka marah. Kita pengen istri kita cantik berhias untuk kita, pun kita mesti berhias untuk mereka. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Saat beliau ditanya oleh orang lain, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa antum berhias? Mempersolek diri antum, kata Abdullah bin Abbas, sebagaimana saya menginginkan istri saya cantik, berarti saya tahu istri saya menginginkan saya ganteng, kata beliau. Ini kita tidak, Pak. Kita pengen istri kita cikar, kita serungel. Iya, banyak para suami jenggot tidak dirawat kemana-mana, rambut tidak pernah digunting, bulu hidung keluar. Ayolah Pak, rawat Pak. Yang mesti ke salon itu kayaknya bukan cuma istri, kita. Para suami juga mesti ke salon. Rawat Pak. Kita mesti terlihat ganteng di depan istri kita. Kita pengen istri kita cantik, mereka pun pengen kita ganteng. Kita pengen dia ngomong lemah lembut, tidak kasar, nada tidak tinggi, kita pun mesti sama. Itu yang disebut dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Imam Ibnu Katsir. Tapi kebanyakan para suami cuek. Dia hanya pandai menuntut dari istrinya, tapi dia tak pandai memberi. Ini kesalahan kita Pak, jujur atau tidak? Orang sering nanya, Ustadz ngapain Ustadz itu rapi penampilannya? Saya bilang, sebagaimana saya mengamalkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Saya pengen istri saya cantik, pun saya mesti merawat diri saya. Berapa banyak para suami tadi Pak, maaf beribu maaf, bulu hidungnya tidak pernah dicukur kemana-mana, sih ngomong kayak orang nyergang keluar. Ayo, cek Pak bulu hidung kita. Malu kadang istri kita ngobrol dengan tamu merhati bulu hidung kita. Maka istri saya itu sampai beli gunting, dibelinya bang, dirawat bang, saya cukur Pak. Kalau saya ini kan maaf, hidungnya agak mancung itu, jadi lubangnya agak besar, jadi sekalinya keluar ketingok. Tapi yang pesek pun saya rasa kalau keluar bulu hidung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang kajian kita ini menarik masalah bulu hidung Pak. Kemudian berikutnya, ini ada beberapa hadis yang menganjurkan kita mesti bermuamalah dengan baik kepada istri kita. Pertama, hadis yang sering kita dengar di Sahih Bukhari dan Muslim, istausu bin nisa'i khaira, aku berwasiat kepada kalian, kata Nabi, baik-baik sama istri kalian. Di hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian para suami kepada istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian dulu mengambil mereka menjadikan istri, berjanji kepada Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Ada janji kita Pak dulu Pak. Kita sering dengar ceramah di Al-Qur'an tuh ada 3 yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Di Al-Qur'an itu Pak. 3 perjanjian suci. Pertama, perjanjian para nabi dengan Allah untuk menunaikan risalah kenabian, disebut mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha yang kedua, perjanjian Bani Israel kepada Nabi Musa dan Allah untuk menjalankan syariat Allah. Dan perjanjian yang ketiga, perjanjian para suami ketika mereka ijab qabul, saya terima nikahnya itu disebut mitsaqan ghalidha. 3 perjanjian suci Pak. Apa maknanya kata alim ulama kita? Ketika suami berjanji dan menepati janjinya untuk bergaul berbuat baik kepada istrinya, maka derajatnya seperti para nabi yang menepati janji mereka kepada Allah dalam menunaikan risalah kenabian. Tetapi hati-hati ketika para suami tidak menepati janji yang mereka ucapkan di siwah ta'liq,
di awal mereka menikah untuk berbuat baik dan menjadi suami yang baik, mereka akan hina seperti hinanya bangsa Yahudi yang melanggar janji suci mereka kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya, Pak. 3 mitsaqan ghalidha. Kemudian hadis yang ketiga maksud saya, riwayat Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang kokoh, yang jayyid. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Manusia yang paling baik di antara kalian yang paling baik memperlakukan istrinya, kata Nabi. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik memperlakukan istriku. Nabi tidak menyebutkan yang paling baik di antara kita yang sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, bukan. Atau mereka yang hafal Quran, bukan. Yang paham agama, bukan. Suami yang paling baik memperlakukan istri. Ada ungkapan yang mengatakan surga istri tergantung seberapa taat sama suami. Surga suami tergantung sebagaimana dia memperlakukan istrinya. Itu surga kita, Pak. Kalau saya boleh cerita nih, Pak. Kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Furqan. Ustadz Bendri Jaishur Rahman. Beliau, Pak, pernah menangani kasus yang sangat unik. Kalau Bapak buka YouTube, tulis nama Ustadz Bendri Jaishur Rahman. Beliau pakar parenting, pakar pendidikan anak, dan pakar rumah tangga. Sering ceramahnya mudah dipahami dengan kalimat yang sederhana. Dalilnya dikit tapi kita paham. Ade tapi, Pak, karena ada juga Ustadz yang ceramah nyerocos, tidak berdalil lah. Nah, ini ade dalilnya. Beliau pernah menangani kasus yang unik. Seorang Ustadz alumni Timur Tengah. Gelarnya LC kalau alumni Timur Tengah tuh. Ada satu yang LC Lipia, Pak. Jakarta LC juga. Tapi ini Ustadz alumni Timur Tengah. Hafal 30 juz Al-Quran, kata beliau. Saya dapat ceritanya ketika saya pernah mengundang beliau waktu saya masih di sekolah alam. Hafal 30 juz Al-Quran, hafal ribuan hadis, sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, tapi kerjaannya mukul istri, KDRT. Sampai istrinya konsultasi sama Ustadz Bendri, apa yang mesti dilakukan. Dan ketika cerita, istrinya sempat ngomong, saya dulu sering ngomong sama suami saya, Ustadz, katanya, mana ayat Al-Quran yang kau hafal? Mana ribuan hadis yang kau hafal itu? Mana manfaat sholat berjamaah yang kau tiap hari pergi itu, kata istrinya. Ke rumah kau pukul istrimu. Nah ini, Pak, menarik, Kak. Jadi baik agama belum tentu baik akhlak. Makanya surga kita itu bukan ketika kita hafal Quran, tapi ketika kita memperlakukan istri kita dengan baik. Ayo. Kita sering ngomong, surga kah seberapa taat kakekku? Tapi kita jarang ngomong, surga kita bagaimana saya memperlakukanmu. Itu surga kita, Pak. Kenapa kok jadi marah apa gini, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada hadis berikutnya, Pak. Hadis berikutnya yang kita sering mendengar, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu, dan memang dari tulang rusuk Nabi Adam, Siti Hawa. Tulang rusuk itu lurus apa bengkok? Bengkok. Ada yang tulang rusuknya lurus? Ada, Pak. Jadi perempuan itu memang tabiatnya bengkok. Beresiko melakukan kesalahan. Dan itu normal. Karena memang mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua, tulang rusuk itu keras apa lembut? Keras, Pak. Dan begitulah tabiat perempuan. Keras mereka. Ngomongnya lembut, tapi karakternya keras. Ya. Pokoknya, ada pokoknya tuh berhentilah, Pak, gitu ya, Pak. Keras, Pak. Maka kata Nabi, Pak intukimuhu kasartahu, kalau kalian terlalu keras bersikap sama mereka, patah mereka. Wa intaroktahu lam yazal a'waj, tapi kalau kalian biarkan yang bengkok tadi tetap bengkok sampai kiamat, mereka tetap bengkok. Berarti apa? Nak pelan-pelan. Berhadapan berurusan dengan perempuan itu kita mesti harus berhati-hati, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya rasa cukup di sini yang saya sampaikan, udah jam 6 soalnya.
Insya Allah sisanya kita bahas nanti. Ya, baru 4 kesalahan ini. Masih banyak nih, ya, kesalahan para suami dalam berumah tangga. Mudah-mudahan ketika kita menyampaikan materi ini bukan untuk memvonis si A, si B, si C, tidak. Tapi untuk menjadi bahan evaluasi bagi kita, Pak. Kira-kira selama ini apakah kita sudah menjadi suami yang baik atau belum? Yang kedua, untuk menjadi bahan perbaikan. Kalau memang tadi dari 4 kesalahan yang saya sampaikan tadi ada yang pernah kita lakukan, pulang dari sini mari berazam memperbaikinya. Belum terlambat, Pak. Ya, tidak ada istilah terlambat bagi kita orang beriman untuk bertaubat. Tidak ada istilah terlambat bagi kita orang beriman untuk memperbaiki diri dan memperbaiki rumah tangga kita. Orang yang sampai berani duduk di majelis ilmu seperti kita ini, insya Allah orang-orang yang hatinya lembut, yang siap menerima nasihat. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga kita. Allah jadikan kita imam yang terbaik buat keluarga kita. Dan mudah-mudahan istri kita pun menjadi istri yang solehah. Anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga sekeluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.